Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Widyastuti, jurusan Akuntansi Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan critical review jurnal sebanyak 3 jurnal untuk memenuhi tugas teori akuntansi. Untuk jurnal yang pertama berjudul Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran yang dilakukan oleh Sahmin dan Ayu dari Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2018. Yang pertama itu sistematika penulisan. Sistematika jurnal ini sudah baik yang dimulai dari abstrak, pendahuluan, tinjauan literatur dan perumusan hipotesis, metode penelitian, hasil dan pembahasan, saran dan daftar pustaka. Tetapi pada jurnal ini tidak mencantumkan kerangka berpikir tentang penelitian dan tidak mencantumkan alamat email dari penulis peneliti ini. Untuk bagian abstrak, pada jurnal yang direview, peneliti sudah mencantumkan abstrak yang telah memuat tujuan penelitian, populasi sampel penelitian, teknik analisis data, hasil penelitian, dan keyword atau kata kunci pada penelitian ini. Abstrak sudah lengkap dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk pendahuluan telah disusun dengan cukup baik karena tersusun secara sistematik dan teoritis. Penulis juga sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu menggunakan jurnal acuan lainnya selama 10 tahun ke belakang. Peneliti pada jurnal ini berfokus pada senjangan anggaran pada sebuah organisasi dengan variabel partisipasi anggaran. Motivasi dari penelitian ini yaitu masih banyaknya perangkat organisasi yang melakukan kesenjangan anggaran dalam penyusunan anggaran. Lalu untuk rumusan masalah, pada jurnal penelitian ini mencantumkan rumusan masalah pada penelitiannya. Yang pertama yaitu apakah partisipasi anggaran mempunyai hubungan positif terhadap senjangan anggaran. Lalu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bukti secara empiris dan menganalisis apakah penganggaran partisipasi mempunyai hubungan positif terhadap senjangan anggaran. Tujuan penelitian ini sudah sesuai dengan topik yang diangkat, yaitu senjangan anggaran perangkat organisasi menggunakan variabel independen yang digunakan pada penelitian. Lalu untuk bagian tinjauan pustaka, tinjauan pada penelitian ini sudah sesuai dengan topik dan tersusun dengan baik dan rapi, serta dilengkapi dari banyak jurnal yang mendukung dalam landasan pengembangan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian. Pada kerangka berpikir, jurnal penelitian ini tidak mencantumkan kerangka berpikir. Akan lebih baik apabila peneliti mencantumkan kerangka berpikir untuk mempermudah pembaca dalam memahami bagaimana kerangka berpikir dari jurnal penelitian ini. Lalu untuk bagian metode penelitian, metode ini sudah cukup baik. Dalam metode sudah dicantumkan populasi sampel, teknik pengambilan data, metode, dan sumber data penelitian. Lalu yaitu yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan pada penelitian ini sudah dipaparkan dengan jelas dan baik oleh peneliti dengan melampirkan secara lengkap mengenai hasil uji dari beberapa teknik analisis data dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung hasil penelitian yang dilakukan. Lalu yang bagian terakhir yaitu kesimpulan, saran, dan keterbatasan. Kesimpulan dan saran sudah dipaparkan dengan baik oleh peneliti karena peneliti mencantumkan kembali hasil dari penelitiannya sehingga mampu meringkas keseluruhan dari isi jurnal. Peneliti juga mencantumkan saran tentang penelitiannya sehingga pembaca bisa menjalankan penelitiannya dengan mengikuti saran sehingga peneliti yang akan datang akan lebih sempurna. Selanjutnya untuk jurnal kedua berjudul Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran dengan Asimetri Informasi, Penekanan Anggaran, dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi. Peneliti ini dilakukan oleh Muh Irfan, Budi Santoso, dan Lukman Effendi yang berasal dari Universitas Mataram, Indonesia pada tahun 2016. Selanjutnya yaitu sistematika penulisan. Sistematika jurnal ini sudah baik yang dimulai dari abstrak, pendahuluan, tujuan literatur, perumusan hipotesis, metode penelitian, hasil dan pembahasan, saran, dan daftar pustaka. Tetapi pada jurnal ini tidak mencantumkan kerangka berpikir tentang penelitian dan tidak mencantumkan alamat email dari penulis penelitian ini. Pada bagian abstrak,
peneliti sudah mencantumkan abstrak yang telah memuat tujuan penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik analisis data, hasil penelitian, dan keyword atau kata kunci pada penelitian ini. Abstrak sudah lengkap, tetapi kekurangannya itu tidak mencantumkan alamat email dari peneliti. Untuk bagian pendahuluan setelah disusun dengan cukup baik karena tersusun secara sistematik dan teoritis, peneliti juga sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu menggunakan jurnal acuan lainnya selama 10 tahun ke belakang. Peneliti pada jurnal ini berfokus pada senjangan anggaran pada sebuah organisasi dengan variabel partisipasi anggaran, asimetri, informasi, penekanan anggaran, dan komitmen organisasi. Motivasi dari penelitian ini yaitu perkembangan APBD pemerintah Kabupaten Dompu tahun 2014, angka realisasi pendapatan untuk beberapa item pendapatan. Jika dibandingkan dengan anggaran dan realisasinya, terdapat beberapa item realisasi pendapatan lebih tinggi dengan anggaran yang telah ditetapkan. Kondisi ini memproyeksikan ke arah senjangan anggaran, di mana realisasi pendapatan selalu lebih tinggi dibanding dari anggaran pendapatan daerah. Rumusan masalah. Pada jurnal ini, peneliti tidak mencantumkan rumusan masalah. Seharusnya peneliti mencantumkan rumusan masalah yang diangkat untuk lebih dimengerti oleh pembaca. Saran yang diberikan untuk rumusan masalah yang pertama adalah: apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap senjangan anggaran? Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap senjangan anggaran? Apakah penekanan anggaran berpengaruh terhadap senjangan anggaran? Dan yang terakhir, apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap senjangan anggaran? Tujuan penelitian. Peneliti ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran. 3 variabel pemoderasi yaitu asimetri informasi, penekanan anggaran, dan komitmen organisasi. Tujuan penelitian ini sudah sesuai dengan topik yang diangkat, yaitu senjangan anggaran perangkat organisasi menggunakan variabel independen yang digunakan pada penelitian. Tinjauan pustaka pada penelitian ini sudah sesuai dengan topik dan tersusun dengan baik dan rapi, serta dilengkapi dari banyak jurnal yang mendukung dalam landasan pengembangan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian. Lalu untuk kerangka pemikiran, jurnal penelitian ini tidak mencantumkan kerangka berpikir. Akan lebih baik apabila peneliti mencantumkan kerangka berpikir untuk mempermudah pembaca dalam memahami bagaimana kerangka berpikir dari penelitian ini. Lalu untuk metode penelitian ini sudah cukup baik. Dalam metode sudah dicantumkan populasi sampel, teknik pengambilan data, metode, dan sumber data dari penelitian ini. Hasil dan pembahasan pada penelitian ini sudah dipaparkan dengan jelas dan baik oleh peneliti dengan melampirkan secara lengkap mengenai uji dari beberapa teknis analisis data dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung hasil penelitian yang dilakukan. Lalu yang terakhir, kesimpulan, saran, dan keterbatasan. Kesimpulan dan saran sudah dipaparkan dengan baik oleh peneliti karena peneliti mencantumkan kembali hasil dari penelitiannya sehingga mampu meringkas secara keseluruhan dari isi jurnal. Selain itu, peneliti juga mencantumkan saran tentang penelitiannya sehingga pembaca bisa menjelaskan penelitiannya dengan mengikuti saran sehingga peneliti yang akan datang akan lebih sempurna. Selanjutnya untuk jurnal ketiga yaitu berjudul The Effect of Budget Participation on Budget Risk with Information Asymmetry and Clarity of Budget Target as Moderating Variable. Penelitian ini dilakukan oleh Haris Nurhayati Sudirman, Kahar Abdullah, dan Usman Ernawati dari Universitas Tadulako yang dilakukan pada tahun 2019. Selanjutnya yaitu sistematika penulisan. Sistematika jurnal ini sudah baik, yang dimulai dari abstrak, pendahuluan, tinjauan literatur, dan perumusan hipotesis, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah saran dan daftar pustaka. Tetapi pada jurnal ini tidak tercantumkan kerangka berpikir tentang penelitian. Selanjutnya yaitu abstrak. Pada jurnal yang direview, peneliti sudah mencantumkan abstrak yang telah memuat tujuan penelitian, populasi dan sampel, teknik analisis data, hasil penelitian, dan keyword atau kata kunci pada penelitian ini. Lalu untuk pendahuluan,
Pendahuluan sudah disusun dengan cukup baik karena tersusun secara sistematik dan teoritis. Peneliti juga sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu menggunakan jurnal acuan lainnya selama 10 tahun ke belakang. Penelitian pada jurnal ini berfokus pada senjangan anggaran pada sebuah organisasi dengan variabel partisipasi anggaran, asimetri informasi, dan ketepatan sasaran anggaran. Motivasi dari penelitian ini yaitu masih banyaknya perangkat organisasi yang melakukan senjangan anggaran dalam penyusunan anggaran. Rumusan masalah pada jurnal ini peneliti mencantumkan rumusan masalah pada penelitiannya. Yang pertama yaitu apakah partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran? Apakah asimetri informasi berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran? Apakah asimetri informasi memoderasi berpengaruh partisipasi anggaran pada senjangan anggaran? Apakah ketepatan sasaran berpengaruh negatif terhadap senjangan anggaran? Apakah kejelasan tujuan anggaran memoderasi dampak partisipasi anggaran pada senjangan anggaran? Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran, pengaruh asimetri informasi terhadap perebutan anggaran, pengaruh keberatan sasaran anggaran terhadap sengketa anggaran, asimetri informasi sebagai variabel independen, variabel moderasi atau variabel kuasi moderasi slot anggaran. Dan yang kelima adalah kejelasan tujuan anggaran sebagai variabel independen, variabel moderasi atau variabel moderasi semua terhadap anggaran. Tujuan penelitian ini sudah sesuai dengan topik yang diangkat, yaitu senjangan anggaran perangkat organisasi, menggunakan variabel independen yang digunakan pada penelitiannya. Tinjauan pustaka pada penelitian ini sudah cukup baik dan sesuai dengan topik dan tersusun dengan baik dan rapi serta dilengkapi dari banyak jurnal yang mendukung dalam landasan pengembangan hipotesis dalam menyusun instrumen penelitian. Lalu untuk kerangka berpikir, jurnal penelitian ini tidak mencantumkan kerangka berpikir akan lebih baik apabila peneliti mencantumkan kerangka berpikir untuk mempermudah pembaca dalam memahami bagaimana kerangka berpikir dari jurnal penelitian ini. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini sudah cukup baik. Dalam metode sudah dicantumkan populasi sampel, teknik analisis data, sumber data, dan metode yang digunakan. Hasil dan pembahasan pada penelitian ini sudah dipaparkan dengan jelas dan baik oleh peneliti dengan melampirkan secara lengkap mengenai hasil uji dari beberapa teknis analisis data dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung hasil penelitian yang dilakukan. Lalu untuk yang terakhir yaitu kesimpulan, saran, dan keterbatasan. Kesimpulan dan saran sudah dipaparkan dengan baik oleh peneliti karena peneliti mencantumkan kembali hasil dari penelitiannya sehingga mampu meringkas keseluruhan dari isi jurnal. Selain itu, peneliti juga mencantumkan saran tentang penelitiannya sehingga pembaca bisa menjalankan penelitiannya dengan mengikuti saran sehingga penelitian yang akan datang akan lebih sempurna. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.